3 aspek saja mudah-mudahan akan bisa menjadikan syarat agar sholat kita itu menuju kepada sholat yang sempurna sehingga kemudian sholatnya bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami NU Cilacap Online. Baik teman-teman semuanya, di Ramadan kali ini kita akan membahas terkait hal yang sangat menarik ya, fenomena yang sering kita jumpai ya, karena di bulan Ramadan ini ada salah satu ibadah yang paling dianjurkan, sholat tarawih. Namun seringkali kita menjumpai sholat tarawih itu dilakukan secara cepat atau bisa kita sebut sebagai kilat. Nah, gimana sih menurut pendapat para ulama terkait dengan sholat tarawih cepat ini, sah atau tidak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa NU Online Cilacap yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Allah masih memberikan umur panjang dan kesempatan kepada kita sampai di bulan Ramadan yang mulia ini. Berbicara tentang kaitannya sholat tarawih cepat, kemudian pertanyaannya hukumnya sah dan tidak, tentu kita harus benar-benar bijak. Sebab kalau sudah berbicara tentang sah dan tidaknya, tentu ranah yang sebenarnya, hukum yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejenak kita bareng-bareng muhasabah bahwa menurut pandangan Imam Al-Ghazali, kita dianjurkan bahwa seluruh sholat kita tentu mencakup aspek sholat fardu dan sholat sunat. Salah satu ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Minimal adalah tumakninah. Bagaimana kalau kemudian dalam seluruh sholat kita itu susah, tidak bisa khusyuk, tidak bisa tumakninah? Maka Imam Al-Ghazali memberikan satu pedoman kepada kita, minimal ada 3 tempat selama kita sholat itu kita dianjurkan untuk tumakninah dan khusyuk. Pertama adalah ketika kita sampai pada permulaan sholat, yaitu pembacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sesingkat itu, secepat itu, sekilat itu, tapi bagaimana lisan kita mengucapkan, sementara seluruh jiwa raga kita, hati dan pikiran kita konsentrasi niat untuk melakukan sholat. Apa yang kita niatkan? Sholat fardu atau sholat sunat, termasuk sholat sunat tarawih. Yang kedua adalah ketika sampai pada doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya. Di dalam sholat sunat tarawih itu biasanya kita tidak, ya jarang seorang musolli itu membaca doa iftitah. Maka kenapa kemudian sholat tarawih bisa begitu cepat? Karena yang dibaca hanya rukun-rukunnya saja. Tentu konteks rukun ini kalau bisa harus terpenuhi agar menuju kepada sholat yang sempurna. Kenapa? Kita sudah sempurna saja kadang-kadang kita masih ragu, apalagi kemudian dengan sholat yang super kilat. Maka kemudian tolak ukurnya tentu kemudian seseorang itu antara perpindahan dari rukun satu ke rukun berikutnya. Dimulai dari bagaimana membaca suratul Fatihah, karena dikatakan sebagai suratul sholah, surat yang wajib dibaca ketika kita sholat, makanya disebut dengan suratul sholah. Kita sempurnakan. Kalau yang ngaji fikih, kitab Safinatus saja itu sudah cukup untuk mengetahui titik-titik mana, tasdid mana yang harus dibaca. Tentu kemudian kenapa kita harus belajar dengan pelan
membaca dengan pelan agar ketika cepat itu kita tetap bisa menjaga kestabilan. Maka kalau yang masih muda seperti saya mungkin satu nafas Fatihah masih kuat. Lah kalau yang kena asma, maka sekali lagi bagaimana mengkontrol sholat kita secepat apapun, tapi tetap tidak meninggalkan unsur rukun-rukun sholat dari pergerakan, ya dari berdiri menuju ke ruku ke itidal kemudian turun menuju sujud, ada 2 sujud, ada batasan minimal. Seseorang ketika sujud itu di samping harus tumak ninah, itu juga kemudian ada bacaannya. Kita baca jangan ya walaupun kemudian minimal bacaan subhanallah gitu, maka itu bagian agar menjadikan sholat kita itu sempurna. Syukur-syukur minimal dibaca 1 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi menuju kepada sholat kalau tidak bisa khusus semuanya, pertama adalah ketika takbir, yang kedua adalah ketika sampai pada wajah tu wajhiyah, yang ketiga adalah ketika sampai pada bacaan surat Al-Fatihah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika saya pada ayat itu sudah bahwa seluruh unsur jiwa kita itu kemudian diterahkan pada satu tujuan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu Allah kami menyembah, aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. 3 aspek saja mudah-mudahan akan bisa menjadikan syarat agar sholat kita itu menuju kepada sholat yang sempurna, sehingga kemudian sholatnya bisa diterima. Berkaitan dengan sholat sunat tarawih yang cepat itu, walau alam saya tidak bisa menghukumi sah dan tidaknya, sebab urusannya itu tentu kemudian mereka yang paling tahu kebiasaan melaksanakan sholat sunat tarawih dengan super kilat. Jadi kalau bis itu ada bis ekonomi, ada bis eksekutif. Kalau di bulan Ramadan memang tidak bisa dipungkiri kalau yang cepat-cepat itu, yang eksekutif memang biasanya laris. Makanya banyak jamaah yang kalau mau sholat tarawih melihat dulu, ini mau sholat tarawih di mana? Jangan di sana karena imamnya pelan. Sudah tua, pelan, lama pula. Kalau di sana agak cepat. Jadi fenomenanya itu kemudian saya tidak bisa menghukumi secara pasti diterima dan tidaknya, sebab itu urusannya hati dan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap berusaha teman-teman dari Nahdliyin untuk bisa menjaga bagaimana sholat walaupun sholat sunat tarawih. Jadi ketumakninahannya, minimal ketumakninahannya, setiap gerakan demi gerakan harus ada unsur tumakninah, kemudian dibarengi dengan khusyuk agar semua keraguan yang menghampiri kita kemudian bisa diminimalisir dan menuju kepada sholat yang membawa pada perubahan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jawaban saya seperti itu biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.